Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita petani mangga sukses. Oke, dulur, kita akan review mangga sebelum dipanen. Ini sudah ada mangga kita yang sudah kemarin saya review dan saya review kembali karena ini mau dilakukan pemanen kurang lebih 1 minggu lagi ya guys. Kita lakukan kontrol ya guys. Ini mangganya sudah tua apa belum, ketuaannya bagaimana, sudah masuk market apa belum, kita harus tahu ya guys. Ketuaannya sudah bagaimana, itu di dalam-dalam tuh banyak sekali. Kita review ya guys. Ini seperti inilah kelihatannya, nggak ada ya guys di kamera ya guys, tapi ini banyak sekali di dalam-dalam, banyak sekali. Kita review. Nah, guys, ini bagaimana kontrol guys. Ini kontrol sebelum panen ya. Kita harus kontrol guys, karena nanti kalau ada penyakitnya ya kita lakukan penyemprotan lagi. Kalau gini tuh masih rentan juga diserang penyakit lalat buah ya guys. Nah, kita harus kontrol sambil lihat ada hamanya lalat buah apa enggak. Kalau ketika ada ya kita lakukan penyemprotan agar buahnya tidak terserang penyakit. Nah, sambil lihat-lihat kita kontrol juga sudah bagaimana ketuaannya, sudah bagus apa belum untuk marketnya, untuk pemasarannya. Nih saya lihat, nah saya zoom ya. Nah, ini kan banyak sekali guys. Ini saya prediksi kurang lebih 1 minggu lagi kita lakukan pemanenan, kurang lebih ya, insya Allah 1 mingguan lagi kita akan review bagaimana proses panen. Nah, inilah buah-buahnya, itu kan banyak sekali ya. Di dalam tuh banyak sekali guys. Ini di bawahnya ada tukang las mau buat pagar guys. Ya semoga saja bisa membawa berkah bagi kita semua. Tuh ada tukang wifi ya guys. Ini parkiran mobil. Ini saya sambil nontonin sambil lihatin video reviewnya, saya akan ngobrol sedikit masalah kontrol mau panen. Kenapa kok masih dikontrol bang, mas atau lur semua? Saya akan menjelaskan ya. Pertama yang harus dikontrol tuh ketuaannya. Yang kedua yang harus dikontrol itu buahnya itu terserang dari penyakit apa tidak, kan harus dikontrol. Nanti kalau ketika ada lalat buahnya menyerang, itu buahnya tidak laku guys, tidak akan laku di pasaran, di market. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan penyakit mangganya ya guys ya, penyakit dari unsur lalat buahnya ya guys, karena itu sangat menentukan pemasaran kita nanti ketika sudah dipanen, kualitas buahnya ya guys. Kontrol mas, di YouTube. Iya mas, ya sambil nonton ya guys. Nah, itu yang harus diperhatikan, yaitu kan satu, pemasarannya, kualitas pohonnya harus bagus. Kita harus jaga, harus rawat benar-benar ketika mau panen. Ini pokoknya tuh sebelum dipanen, sebelum di market itu perawatan tuh pasti harus dilakukan. Karena apa, 1 minggu pun sebelum panen kita tuh harus sangat merawat pohon kita. Jangan sampai pohon kita sudah besar-besar kita terlena, kita tidur saja di rumah, tidak mau merawatnya. Nah nanti diserang penyakit lalat buah, nah, kita menangis lur, karena nanti hasil panen kita tidak laku, tidak terjual karena ada lalat buahnya. Ya sambil kita berdoa bersama-sama ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa biar hasil kepanennya kita melimpah, agar tidak terhindar dari penyakit lalat buah atau dan sebagainya.
kan banyak lor penyakit-penyakit buah itu. Maka dari itu kita harus rajin-rajin merawat, mengontrol si buah itu sendiri ya guys. Nanti ini saya lanjut, saya potong, nanti ada review yang mau panen lagi, yang tempat satunya lagi ya guys. Terima kasih, nanti saya lanjut lagi ya guys. Ini kita review lagi ya guys, lanjut review yang tadi saya gabungin ya nanti videonya. Ini namanya buah mangga tendono, kalau di sini namanya tendono guys. Nah, ini buahnya banyak sekali. Ini sudah dilakukan penyemprotan terus ya bos ya. Nah, ini mau panen ya sekitaran ini masih 2 mingguan lah nanti itu wah. Ini ada di depan gereja. Ini yang kalau yang ini itu miliknya orang ya guys. Nah, kalau ini milik kita, minta doanya ya guys, bisa menjadi berkah, bisa nanti bisa melimpah hasilnya. Minta doanya biar berkah barokah untuk kita, amin. Ini lagi ya guys, ini tempat kita yang ketiga ya tadi ya. Tadi udah ada 2 video, ini kelihatannya yang terakhir. Nanti saya videoin, saya gabung aja atau tempat kedua, jadi tempat kedua entah, intinya pokoknya ini saya review ya yang mau panen-panen ya. Ini banyak sekali guys pohonnya, buahnya sih pohonnya. Nah, ini sangat jauh ya, saya zoom ya biar kelihatan. Nah, ini harus kita kontrol terus guys, karena di sini tuh pada saat umur segini itu biasanya lalat buah itu mau menyerang sangat rentang menyerang menyerang ke buah kita ya guys. Kita kontrol lagi dari sini sambil lihat, sambil kontrol, sambil buat video, kita kontrol juga buahnya. Ini buahnya besar ya, lumayan besar sih, enggak besar amat sih. Ini kan, nah dari sini kan kelihatan. Nah, ini buahnya. Ini sambil kita kontrol bagaimana di bawahnya sekitar area banyak yang jatuh apa enggak kan gitu. Karena kalau ada yang jatuh banyak itu faktor apa. Ini sudah sebesar ini ya guys. Nah, ini lagi beringgol guys. Nah, ini sambil kita lihat dan review, kita kontrol bagaimana hasilnya. Ini kelihatannya yang satu ini kurang bagus ya guys. Ini punyanya bapak saya, bukan rawatan saya. Enggak bagus ini guys yang ini. Oh, bunganya enggak jadi guys yang ini. Berarti yang jadi itu aja, yang pohon yang besar, yang kecil enggak jadi guys. Ini rawatannya bapak saya ya, pohonnya besar. Ini nanti dilakukan penyerbukan ya setelah ini saya lihatin. Nah, ini banyak sekali guys. Lokasi area-area seperti ini itu sangat menentukan ya guys. Kebersihan lokasi di area sekitar pohon itu sangat menentukan hasilnya juga. Karena apa, nanti ketika ada banyak hama itu dia sembunyi di area-area sini kalau nggak bersih lahannya. Kalau bisa ya disemprot rumput lah, kayak gini kan disemprot rumput ini. Nah, ini kan disemprot rumput. Nah, yang ini, tempat sarang-sarang dia sembunyi. Ketika nanti kita lakukan penyemprotan itu bisa sembunyi dia. Itulah yang menyebabkan penyakit yang menyerang ke bunga kita. Oleh karena itu, rawatlah, kontrollah pohon kita biar hasil panen melimpah. Oke, terima kasih.
kita teruskan lagi ya guys video yang tadi. Ini di depan jalan ya guys. Ya, inilah pohon mangga kita yang mau kita panen nanti kurang lebih 1 mingguan kita melakukan pemilihan ya guys. Ini nanti ketika proses panennya kita video guys agar kawan-kawan tahu bagaimana prosesnya, dapat berapa. Nanti ini kan sudah ada yang tua, kita pilih melakukan pembelian ya guys. Nah ini kalau di dalam ya seperti ini, sambil kita kontrol ya guys. Kembali lagi saya menekankan ke kawan-kawan, kontrol itu sangat penting sekali. Karena walaupun ini guys, ini contohnya, walaupun sudah sebesar ini guys, nah ini loh, ini aja masih ada yang rontok. Ini apa, kita harus mencari tahu ya guys. Kalau seperti ini ya, ini kan terlihat guys, buahnya ini tidak terkena penyakit. Nah ini loh guys, tidak terkena penyakit. Kenapa kok bisa jatuh? Ini kan kita harus mengidentifikasi kenapa ya. Kalau kekurangan unsur hara kelihatan tidak, kalau diserang penyakit hama kelihatan tidak. Nah, tapi ini saya punya satu tanda, saya mengidentifikasi karena faktor cuaca atau iklim. Karena apa ya guys, ini ada goresan. Kenapa ngebur ya guys, ini loh, saya dekatin ya. Nah ini loh guys, ini ada goresan, berarti ini fix ya, karena faktor cuaca atau angin ya guys. Anginnya itu terlalu kencang, jadi dia ketiup angin ya guys, ketiup angin, tidak kuat menahan, rantingnya tidak kuat menahannya, terus jatuh ya guys. Karena saya lihat kalau seperti ini itu sehat sekali, tidak terserang penyakit, tidak terserang apa, kok bisa jatuh? Itu kan faktornya banyak, bisa kekurangan unsur hara, bisa kekurangan bisa terserang penyakit, jamur atau dan sebagainya. Masih sebesar ini juga menentukan, karena penyakit jamur itu ada di rantingnya. Kalau menyerang sudah besar gini, kalau hama itu menyerang di buahnya. Jadi kita harus pintar-pintar mengidentifikasi apa itu penyakit, kontrol, dan kontrol pun juga sangat penting. Dan dalam kontrol kita harus mengidentifikasi penyakit pohon atau penyakit buah yang menyerang ke tanaman kita, khususnya di di pohon mangga, karena kita petani mangga kan gitu guys. Nah ini nanti dilakukan proses panen, nanti ketika proses panen ini terjadi saya videoin. Dan kalau kawan-kawan mau mau menontonnya silahkan, kami tidak melarangnya, malah kami suka. Jangan lupa saya minta bantuannya like dan subscribe nya agar channel kita berkembang. Dan ketika nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan, saya akan jawab semuanya di video yang akan datang. Dan gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.